Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan hari ini kita melihat market terkoreksi lagi cukup dalam. Dan Bitcoin sedang menuju ke area yang kemarin saya sebutkan saya tunggu-tunggu gitu ya. Namun ada beberapa poin yang pengen saya sampaikan supaya kalian nggak salah paham. Dan sebelum videonya dimulai, saya pengen sampaikan dulu bahwa hari ini saya berasa agak kurang fit gitu ya guys. Mungkin suara saya juga agak beda kalau kedengaran. Jadi mohon dimaklumin kalau video hari ini mungkin nggak akan terlalu panjang. Saya akan bahas intinya saja gitu ya. Jadi ya mohon dimaklumin gitu ya. So kita akan mulai dari CoinMarketCap dulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,85 triliun dolar atau turun sekitar 6,16%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 40.700-an, Ethereum 2.900, BNB 404 dolar, XRP 0,78, Cardano 1,03 dolar, Solana 94 dolar, Avalanche 89 dolar, dan Terra Luna ada di urutan ke-10 dengan harga 51 dolar. So, per hari ini kita melihat market terkoreksi rata-rata ranging antara 4% kurang lebih hingga kurang lebih 8% gitu ya. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin traders says 40k is the line in the sand after Bitcoin and stocks sell off. Jadi koreksi yang terjadi hari ini tentunya akumulasi dari beberapa hal yang terjadi gitu ya 1-2 hari ini guys. Dimana tentunya kita mendapati semalam itu pasar saham US kembali mendapati sell off, oke, atau koreksi lagi. Kemudian tentunya Rusia dan Ukraina itu masalahnya belum selesai, masih simpang siur banget, oke, masih saling menyalahkan lah gitu. Rusia bilang mereka nggak berniat nyerang, US bilang mereka udah siap untuk perang, kemudian NATO juga ikut masuk, jadi masih simpang siur banget, oke. Jadi keadaan makro juga masih tidak mendukung ya untuk membuat pasar saham maupun kripto mendapati rally. So per hari ini pun kita belum mendapati adanya indikasi bahwa para bull udah mulai start melakukan perlawanan lagi gitu ya. So, menurut sang analis di sini, dia masih akan tetap bearish gitu ya selama kita masih stay di bawah angka 50.000. Oke. Jadi si analis ini tentunya termasuk cukup konservatif gitu ya. Dia mengatakan pokoknya selama di bawah 50.000 dia tidak akan merubah pandangan dia bahwa ini semuanya hanya bull trap dan bisa jadi kita akan mendapatkan sell off lanjutan. Dan tentunya kalau kalian lihat lagi analis lainnya, dia mengatakan bull last defense itu akan berada di kurang lebih 40.000. Ini juga sejalan ya dengan pandangan saya kemarin saya sampaikan juga bahwa apabila gitu ya kita masih mampu stay di atas 40.000, itu menurut saya biasnya sedikit masih ke arah bullish. Tapi kalau kita udah breakdown sekaligus breakdown dari trendline yang dari kemarin kita bahas, maka saya akan cenderung berubah biasnya ke arah bearish gitu ya. So ini adalah update dari analisa beberapa analis di luar gitu ya. Dan juga kalau misalnya kalian perhatikan, per hari ini tentunya ada beberapa berita yang menurut saya kurang baik lah gitu ya. Di sini juga disebutkan Bitcoin wells and physis post accumulation as markets weigh March 50 BPS high odds. Jadi data on-chain juga menunjukkan 1-2 hari ini bahwa para whales, oke, para paus dan para ikan-ikan teri gitu ya juga udah mulai start plateau. Alias yang kemarin kita mendapati adanya akumulasi yang terjadi baik itu para paus maupun para ikan teri gitu ya. Namun hari ini kita mendapati mereka udah stop gitu ya melakukan akumulasi, alias kita hanya mendapatkan sideways movement di sini. Oke, tidak ngejual tapi juga tidak ngebeli lagi. Alias menurut sang analis itu kemungkinan besar kita akan melihat banyak orang itu masih gitu ya akan menunggu di sidelines, oke. Dalam artian bagian investor itu masih takut masuk ke market ya karena tentunya mereka takut akan beberapa hal. Yang pertama, kalau benar-benar Rusia dan Ukraina perang, pastinya itu akan berdampak ke market baik itu pasar saham maupun kripto. Kedua, tentunya masih adanya ketakutan akan kenaikan suku bunga dari The Fed yang melampaui ekspektasi pasar. Ya, alias bisa jadi yang diekspektasikan kan mungkin 0,25% kenaikannya, tapi karena melihat beberapa data ekonomi yang keluar belakangan ini,
Maka sekarang ekspektasinya adalah bisa jadi The Fed bahkan akan menaikkan hingga 0,5% gitu. Jadi ya dengan adanya beberapa hal tersebut membuat kemungkinan para investor masih sekarang agak ragu gitu untuk masuk ke market dan lebih memilih kemungkinan untuk menunggu terlebih dahulu. So, untuk hari ini saya rasa nggak banyak sih guys data yang pengen saya sampaikan ke kalian juga. Dan kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin ya. Dan kita akan mulai dari 4 hour chart deh. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan tentunya kita kembali mendapati koreksi dari yang kemarin berada di kurang lebih angka 44.500 hingga kurang lebih 40.000. Jadi itu koreksi sedalam 10% ya guys. Jadi cukup dalam satu hari kita drop 10%. Dan sekarang kita udah retest ke area yang kemarin saya sebut sebagai area yang saya tunggu gitu ya. Dan senario idealnya kemarin saya sudah sampaikan bahwa saya memang menunggu di sekitaran sini untuk mendapati lagi rally berikutnya ke atas. Jadi kita membentuk dua wave correction, kemudian kita baru mendapati lagi leg berikutnya ke atas. Namun untuk sekarang tentunya yang perlu kita lakukan, kalau saya pribadi ya, saya akan menunggu untuk para bull kasih saya bukti lagi bahwa mereka udah pengen mempertahankan area 40.000 ini dengan cara mungkin kita akan melihat semacam konsolidasi dulu di sini. Oke, kemudian mungkin membuat semacam double top atau bukan double top, sorry, double bottom, atau mungkin pattern apapun itu yang menunjukkan bahwa kita mendapati perlawanan dari para bull. Beberapa di antaranya kalau kalian perhatikan ya, contoh-contoh sebelumnya mungkin seperti ini. Kita mendapati ada triple bottom disertai dengan fake out di sini, kemudian kita mendapati rally ke atas. Oke, ini bisa dijadikan sebagai salah satu setup, atau kita juga mendapati adanya indikasi momentum bearish yang berkurang di sini. Kalau misalnya kalian perhatikan penurunannya itu hanya merangkak saja seperti ini, kemudian kita mendapati ada indikasi double bottom dan kita kemudian rally. Di sini juga sama, double bottom, kita kemudian rally. Nah, yang pengen saya lihat adalah hal yang mirip-mirip seperti ini gitu guys, dimana tentunya kita perlu menunggu dulu, kasih dulu si Bitcoin napas gitu ya, kasih dulu dia sideways sekitaran di sini, kemudian mungkin membuat semacam double bottom, oke, atau bahkan yang mirip seperti tadi triple bottom kemudian fake out. Nah, kalau model-model seperti ini akan menjadikan saya lebih yakin gitu ya untuk masuk ke market sekarang. Tetapi kalau misalnya tidak dan kita langsung menuju lagi down ke bawah, tentunya ini bukanlah indikasi yang baik, karena berarti kita sekarang sudah breakdown lagi dari trendline di sini. Untuk sekarang kita masih fighting ya untuk berjuang mempertahankan trendline tersebut. Tapi kalau kita udah drop di bawah 40.000 dan close di bawah 40.000, tentunya itu bukan indikasi baik dan mungkin saya akan flip sedikit ke arah bearish gitu ya. Jadi saya rasa itu nggak banyak ya guys yang berubah dari kemarin juga. Untuk analisanya selama kita masih stay di atas 40, saya masih akan berada dalam bias yang bullish. Tapi kalau kita udah breakdown dari 40.000 sekaligus trendline di sini, saya udah sampaikan saya akan berubah atau flip ke arah bearish gitu ya. Dan untuk short term, seperti yang saya sampaikan juga, karena memang kita juga melihat sell off-nya, terlihat momentumnya cukup deras di sini, maka yang perlu kita tunggu dari Bitcoin adalah konsolidasi terlebih dahulu, oke, calm down dulu, istirahat dulu sebentar, kemudian kita mencari adanya setup dengan beberapa pattern yang tadi saya sampaikan, baru dari sana mungkin kita akan, atau saya pribadi akan masuk ke market lagi gitu ya. Tapi kalau memang tidak dikasih dan kita langsung breakdown lagi dari bawah 40.000, maka menurut saya itu bukan indikasi yang baik. Ditambah lagi beberapa data on-chain yang tadi kita sampaikan, para whales dan para ikan teri sekarang mulai start untuk stop dulu akumulasi dan mungkin menunggu gitu ya, keadaan makro itu lebih adem dulu, oke, baik itu yang Rusia, Ukraina ataupun the Fed, yang simpang siurnya yang simpang siur tadi udah jelas dulu, baru mungkin mereka baru start lagi masuk ke market gitu ya. So itu aja sih untuk hari ini guys. Saya rasa tidak banyak juga yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan ya, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.